Empat kali menelan kekalahan beruntun setelah kalah lagi melawan Newcastle 02, memunculkan pertanyaan besar. Apakah salah memilih Amorim sebagai juru taktik di MU? Apakah MU sangat sulit dipaksakan menerapkan pola 3-4-3 yang sebelumnya selalu dengan pakem 4-2-3 yang cukup lama diterapkan di era Ten Hag? Setelah kemenangan melawan Manchester City, banyak yang memprediksi MU akan bangkit menuju puncak. Ternyata MU semakin terpuruk ke peringkat 14 setelah mengalami 4 kekalahan beruntun. Peringkat 14 adalah warning serius bahwa MU diambang zona degradasi. Membicarakan performa Amorim, sejauh ini prosentasi kemenangannya sangat kecil, bahkan lebih kecil dibanding pelatih MU sebelumnya. Amorim mencatatkan 5 kekalahan dan hanya 4 kemenangan satu seri dari 10 pertandingan. Rekor ini sungguh mengkhawatirkan. Sepertinya manajemen masih akan memberikan waktu panjang untuk Amorim membuat perubahan di MU. Namun jika ini tetap saja, tidak ada perubahan taktik sedikit pun, baik formasi maupun taktik serangan dan bertahan, maka bisa saja kemungkinan buruk akan terjadi. MU masuk ke zona degradasi. Melawan Newcastle di round 19, MU kembali kalah 0-2 dengan permainan yang buruk di babak pertama. Mereka sangat rapuh di pertahanan saat crossing lambung. Dengan mudahnya, Isak menceploskan bola ke gawang Onana dengan sundulan jarak dekat nyaris tanpa perlawanan. Hanya dengan duel udara yang sangat mudah melawan Martinez. Kemudian kembali MU kebobolan di menit ke-19 oleh tendangan Joelinton. Sementara banyaknya peluang emas MU tidak dapat diselesaikan menjadi gol. Hal demikian ini terus berulang berturut-turut selama 4 pertandingan terakhir. Sungguh mengherankan dengan apa yang terjadi di tubuh setan merah. Ancaman degradasi Manchester United itu nyata jika dilihat dari beberapa fakta bahwa yang pertama, Amorim akhir-akhir ini sangat pusing memikirkan cara bagaimana mengangkat performa Manchester United. Hal itu semakin diperparah dengan kemauan kerasnya untuk tetap menerapkan filosof bolanya seperti saat melatih Sporting Lisbon. Banyak pengamat menyatakan bahwa pattern 3-4-3 Amorim di Sporting Lisbon tidak cocok untuk diterapkan di Manchester United. Selain Manchester United telah hampir lebih dari 2 tahun menerapkan pola 4 back, MU tidak mempunyai gelandang yang sangat powerful seperti yang dipunyai Sporting. Hanya Amad Diallo, dan itu pun masih belum menemukan konsistensinya. Yang kedua, bahwa manajemen tidak punya dana cukup untuk melakukan pembelian pemain baru di bursa transfer musim dingin ini. Hal ini terjadi karena terbentur oleh aturan financial fair play di Liga Inggris. MU harus melakukan penjualan pemain dahulu sebelum melakukan pembelian. MU musim 2024 telah menggelontorkan dana yang sangat besar untuk merebut juara dan kompetitif di papan atas. Setidaknya MU telah merogoh kocek sebesar 3,7 triliun untuk mendatangkan Yoro, Ugarte, De Ligt, Zichere dan Mousraoui. Untuk membeli Leny Yoro, MU harus merogoh kocek 1,9 triliun dari Lille, Prancis. Manuel Ugarte 869 miliar, De Ligt 782 miliar, Joshua 738 miliar dan Mousraoui sebesar 260 miliar. Namun uang sebesar itu belum mampu mengangkat performa MU untuk lebih kompetitif bersaing di papan atas Liga Inggris musim ini. Berbanding terbalik dengan salah satu tim legenda Inggris yaitu Forest FC. Forest lebih memilih membeli pemain yang harganya lebih murah. Namun meskipun demikian, hasilnya sekarang menjadi tim yang sangat diperhitungkan dan nangkring di peringkat 3 klasemen sementara. Dari semua pembelian, mungkin hanya Mousraoui yang sangat konsisten performanya menjaga pertahanan United. Lantas apa solusi paling tepat untuk MU saat ini? Seorang pelatih yang bernama Ralf Rangnick mengatakan bahwa solusi MU saat ini adalah MU harus melakukan operasi jantung. Rangnick adalah ex-pelatih MU musim 2021. Bersama MU, Rangnick mencatatkan 10 kali kemenangan, 7 kali kalah dan 7 kali draw di musim 2021 hingga 2022. Apa yang dimaksud dengan operasi jantung? Jantung adalah organ yang paling penting sebagai pemompa darah yang dialirkan ke seluruh tubuh. Maka tentu hal tersebut mengarah kepada manajemen. Seorang Cristiano Ronaldo juga pernah berkata saat dalam sebuah wawancara. Ronaldo mengatakan MU membutuhkan perombakan yang lebih besar. Bukan pelatih dan juga pemainnya. Namun yang lebih penting adalah manajemen yang mengatur semua sistem sampai ke hal yang detail. Manchester United sekarang dipimpin oleh manajemen yang tidak jauh berbeda saat MU dimiliki oleh keluarga Gazler dari Amerika.
MU yang saat ini dimiliki oleh Sir Jim Ratcliffe dipimpin oleh Dewan Direksi yaitu Christopher Fifel, Direktur dan Pemandu Bakat, Omar Barat Eksekutif Manager dan Jason Wilcox sebagai Manajer Direktur Teknis. Mereka semua baru diangkat di musim 2024. Orang yang paling bertanggung jawab terhadap perekrutan pemain MU yang tidak berbuah manis di musim 2024 adalah Dan Aswo. Dia baru saja dipekerjakan juga di musim 2024. Dia juga yang menyarankan untuk mengganti Erik ten Hag. Nama-nama yang dia ajukan tidak disetujui oleh Jim Ratcliffe. Akhirnya Omar Barada mengajukan Ruben Amorim dan langsung disetujui oleh Jim Ratcliffe. Kabar berikutnya Dan Aswo dipecat dari manajemen. Sekarang manajemen MU di bawah 3 direktur tersebut yaitu Fifel, Omar dan Jason Wilcox. Di tengah kesulitan finansial yang dialami MU harus menghadapi penampilan pemain yang sangat buruk, peringkat 14 di klasemen sementara yaitu di round 19. MU akan kesulitan mendapatkan pemain baru karena terhalang oleh aturan financial fair play. Akankah ancaman MU akan semakin nyata untuk mendekati zona degradasi? Hanya Tuhan yang lebih tahu.